Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore untuk teman-teman yang nanti ikut di acara training online hari ini. Training kita dilakukan dikarenakan pandemi, maka kita akan melakukan training secara online. Untuk kategori trainingnya sendiri, yang pertama kita akan ada pretest, kemudian nanti penyampaian dari saya pribadi atau nanti dari pengisi dari training, kemudian nanti ada post-test. Sebelum post-test nanti ada link, satu yang akan disampaikan adalah link untuk pertanyaan jika dan kalau ada penjelasan yang kurang jelas dari pemateri. Kemudian nanti ada link untuk pengisian evaluasi yang bisa dikerjakan atau diisi oleh Bapak dan Ibu semuanya. Untuk kali ini saya akan menyampaikan training berkenaan dengan K3. K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja bisa saya sampaikan sesuai dengan ruang lingkup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 bahwa pelaksanaan undang-undang tersebut ditentukan oleh 3 unsur. Yang pertama adalah tempat kerja, tenaga kerja, dan sumber bahaya. Ini ya, bertiga elemen ini berkaitan satu dengan lainnya. Apa itu tempat kerja? Tempat kerja digunakan untuk kegiatan usaha. Kemudian siapa itu tenaga kerja? Tenaga kerja adalah melakukan pekerjaan untuk keperluan usaha. Kemudian sumber bahaya adalah sumber bahaya yang berpotensi sebagai penyebab kecelakaan dan penyakit akibat kerja atau PAK. Tujuan dari training K3 ini, satu, melindungi para pekerja dan orang lain di tempat kerja, kemudian menjamin agar setiap sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien, kemudian yang berikutnya adalah menjamin proses produksi berjalan dengan lancar. Prinsip K3 ada 3 kategori. Yang pertama adalah setiap pekerja bisa dilakukan dengan selamat. Kemudian kecelakaan pasti ada sebabnya. Kemudian penyebab kecelakaan harus dicegah atau ditiadakan. Yang kita bahas adalah keselamatan atau safety, adalah mengendalikan kerugian dari kecelakaan atau control of accident loss. Kemudian kemampuan untuk mengidentifikasikan dan menghilangkan atau mengkontrol resiko yang tidak bisa diterima atau the ability to identify and eliminate unacceptable risk. Apa itu kesehatan? Kesehatan adalah derajat atau tingkat keadaan fisik dan psikologi individu. The degree of physiological and psychological well-being of the individual. Apa saja yang dalam kesehatan yang harus dilakukan adalah satu, pemeriksaan kesehatan karyawan. Ini sudah ada di dalam rekrutmen kita. Yang pertama, untuk pekerja baru adalah kondisi kesehatan awal. Kita biasa bergabung dengan psikotes untuk di rekrutmen. Yang kedua, pekerja lama atau pekerja yang sudah baik itu kontrak ataupun tetap, itu kita adakan 1 tahun sekali atau 6 bulan sekali. Kemudian lingkungan tempat kerja ini, apa sih yang harus diperhatikan? Yaitu debu. Debu itu mengganggu saluran pernafasan, untuk bising, mengganggu fungsi pendengaran, pencahayaan mengganggu daya penglihatan, kemudian getaran mengganggu fungsi persendian, gas-gas beracun atau berbahaya bisa langsung mematikan manusia. Faktor kesehatan juga bergantung kepada faktor ergonomi, yaitu faktor tempat duduk contohnya, kemudian alat kerja, kemudian dimensi tempat kerja. Kecelakaan, yang dimaksud dengan kecelakaan adalah suatu kejadian yang antara lain satu, tidak direncanakan, tidak diinginkan, tidak diduga, terjadi kapan saja, di mana saja, dan menimpa siapa saja. Untuk jenis-jenis kecelakaan, yaitu salah satunya terjatuh atau tergelincir, terpukul, terbentur, terjepit, terkena aliran listrik, kemasukan benda, dan lain-lain. Faktor-faktor ancaman risiko kecelakaan kerja itu bisa dilihat dari gambar berikut ini, yaitu kesehatan dan keselamatan. Jadi di situ ada tenaga kerja atau karyawan, ada alat dan bahan. Kalau di kita tenaga kerja, alat bisa saja mesin parting, mesin screw chiller, bahan baku di kita adalah ayam, dan itu adalah faktor kesehatan berpengaruh, keselamatan berpengaruh, dan faktor lingkungan. Di sini ada gambar unsafe action atau tindakan yang tidak aman yang biasa dilakukan oleh pekerja. Yang pertama adalah gambar forklift, ditarik, dinaikkan oleh forklift. Yang kedua, teman-teman di project melakukan las tapi tidak menggunakan kacamata pelindung. Kemudian yang berikutnya, mencuci teman-teman di lapangan. Untuk gambar ini adalah
tidak menggunakan masker, tidak menggunakan alat pelindung untuk chemical. Yang berikutnya adalah mengendarai forklift di luar area dan melebihi kapasitas. Unsafe condition atau kondisi tidak aman ini juga biasa berlaku, seperti contoh pada gambar yang pertama adalah kabel yang tidak rapi sehingga bisa menyebabkan korsleting, kemudian penyimpanan. Ini biasa di gudang ada penyimpanan yang tidak simetris. Kemudian ini adalah contoh unsafe action dan condition atau tindakan atau kondisi dan tidak aman. Secara kondisi dan tindakan ini bergabung. Yang pertama bahwa manusia ini, yang tenaga kerja ini, dia melakukan suatu kegiatan yang dimana kabel melintang dari satu meja ke meja lainnya, sehingga nanti kalau dia terburu-buru jatuh dan semua ini berkenaan dan bisa saja mengakibatkan kecelakaan kerja. Berikutnya adalah APD atau alat pelindung diri, yaitu suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja, seperti yang biasa kita pakai untuk teman-teman di produksi, di gudang, ataupun di area lainnya. Ini adalah salah satu contoh yang bisa dijelaskan. Yang paling biasa dipakai untuk tim project ada helm, kemudian ada ear muff. Ini yang biasa dipakai di daerah plaker, kemudian sarung tangan, di kita juga ada sarung tangan kain. Kemudian sepatu safety, kemudian ada kacamata pelindung, kemudian di sini ada masker, kemudian ini ada untuk body, kemudian untuk ini adalah untuk yang memang dia berhubungan dengan chemical berbahaya. Demikian untuk materi disampaikan perihal kesehatan dan keselamatan kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya, silahkan untuk mengisi post-test, kemudian mengisi review, kemudian mengisi jika ada pertanyaan yang kurang jelas dari materi yang disampaikan, silakan diisi link yang sudah disampaikan nanti di step berikutnya. Terima kasih.